Hai Bettermates, selamat datang lagi di Diabetes 101, podcast spesial persembahan dari Dia Better Days. Nah, seperti episode sebelumnya, kita akan berbincang bersama, membahas berbagai tips, fakta, dan juga inspirasi untuk membantu Bettermates menjalani hidup sehat, terkhusus untuk mengurangi resiko diabetes. Nah, Diabetes 101 kali ini mengangkat tema Run to a Healthy Life, dan aku nggak sendirian karena hari ini kita udah datengin sosok yang emang hobi dalam olahraga lari ini, yaitu Mas Aksa. Wow. Nah, Mas Aksa apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya baik ya, aman gitu. Jadi Bettermates, Mas Aksa ini merupakan mahasiswa program studi Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran yang sekarang semester 5 ya, Mas? Semester 5. Semester 5 dan Mas Aksa udah sering ikut event-event lari-larian gitu sering, Mas ya? Oke. Lumayan sering sih. Lumayan sering. Ada apa aja kira-kira? Tonton podcast ini sampai akhir gitu. Nah, Bettermates, mungkin kita izin sambil ngopi ya biar agak santai dikit. Cheers, Mas. Cheers. Oke. Jadi, Mas Aksa suka ngopi gak? Boleh, suka. Suka. Biasanya kalau ngopi menunya apa tuh biasanya? Biasanya tuh long black sih. Long black. Iya. Nah, ini less sugar loh, Mas. Oke. Karena kita mengangkat tema diabetes, harus less sugar dong ya kan ya. Karena teman-teman, kita kan udah sering banget ya ngopi tiap hari, anak-anak muda kebiasaannya ngopi. Nah, kita juga mau kasih tahu kalau ternyata gula dalam kopi itu bisa berbahaya ya, Mas Aksa ya gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang sering ngopi, mulai sekarang harus less sugar kayak aku sama Mas Aksa hari ini gitu. Oke, karena udah ngopi nih, Mas, kita langsung masuk aja ke segmen pertama, yaitu Chasing the Start Line. Nah, Mas Aksa, biasanya itu kan chasing the finish line ya. Tapi kali ini chasing the start line karena kita pengen ngajak Bettermates yang sekarang mungkin lagi sambil tiduran nih nontonnya buat mulai melangkah lebih maju untuk berlari tuh, Mas. Nah, Mas Aksa sendiri nih, kira-kira Mas Aksa itu sejak kapan sih udah mulai suka lari? Sebenarnya tuh kalau lari gue udah mulai dari SMA kelas 3 sebenarnya. SMA kelas 3. Tapi dulu tuh gue pengen tes akpol gitu niatnya, ya kan. Terus akhirnya gue ambi banget lari, akhirnya nggak dapet. Nggak dapet. Ya kan? Masuknya Vkom. Iya, akhirnya masuk Vkom. Ya udahlah, kayak berarti belum rezekinya. Akhirnya setelah gue masuk Vkom, gue nggak lanjut lari tuh. Gue coba olahraga lain. Yang gue coba waktu itu ada namanya flag football. Flag football. Flag football. Flag football tuh kayak American football gitu, tapi versi soft. Yang bolanya dipegang itu ya? Bolanya lonjong gitu. Pokoknya konsepnya kayak American football, tapi lebih soft body contact-nya gitu. Sama gue main basket aja sih, kayak Baskom Vkom 4. Oh, Baskom. Nah, berarti awalnya tuh mau lari gara-gara mau tes akpol nih? Iya, jadi awalnya startnya gara-gara gue termotivasi nih awalnya. Lihat temen-temen kok, dan persyaratannya buat daftar juga kan harus itu ya, lari 12 menit. Awal-awal tuh gue ambi banget, gue coba mulai dari latihan pelan-pelan dari jalan kaki, karena dulu gue belum kuat sebelumnya. Akhirnya gue coaching, nah dari situ mulai tuh gue termotivasi, gue on target semua. Tapi dulu tuh kayak nggak seambi sekarang. Malah sekarang lebih ambis ya? Iya, kalau dulu mungkin kayak ya udah gue ngincer 12 menit 3.000 meter gitu. Yang dimana kurang lebih per kilometernya pace 4 gitu. Pace 4 tuh 4 menit per kilometernya, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti walaupun awalnya motivasinya buat masuk akpol, tapi akhirnya Vkom Unpad malah lebih ambi nih. Kenapa tuh kira-kira, Mas? Apa? Seneng gitu? Enggak, pertama lagi tren juga nih. Sekarang tuh menurut gue pribadi dan teman-teman gue banyak banget yang lari. Nah, dari situ gue ngambil momentum dan opportunity. Ternyata cara bernetwork bisa melalui olahraga gitu. Jadi kenal banyak orang. Nah, benar. Dan sebelumnya orang-orang yang gue nggak bisa jangkau, dengan gue lari, gue bisa jangkau gitu. Karena dengan lari kan pasti kan kayak kita ketemu orang-orang baru, ketemu komunitas baru, kita bisa berelasi, terus kita dapat pengetahuan baru juga. Ya syukur-syukur ke depannya bisa dapat benefitnya lah, jangka panjang dan jangka pendeknya juga. Jadi nggak cuma tentang sehat, tapi networking, kenalan banyak orang gitu. Nah, Mas Aksa ini udah ikut event lari apa aja nih, Mas, kira-kira, Mas? Sebenarnya kalau lari, gue kan tahun lalu tuh gue cedera. Cedera meniskus. Meniskus tuh kayak di lutut, bantahan lutut gue robek. Akhirnya gue baru start lari tuh di bulan Juli. Bulan Juli. Kemarin, 2024 ini?
gue kena meniskus tuh tahun lalu bulan Novemberan Septemberan lah kalau nggak salah di 2023. Akhirnya gue off, rest dulu, ya. Gue cuman nge-gym doang. Akhirnya gue start buat mulai lari tuh di bulan Juli, di bulan Juli 2024. Kalau nggak salah di tanggal 19 kalau nggak salah. Itu di akhir bulan. Soalnya tuh kayak temen-temen gue tuh ambi banget awal-awalnya. Dari Januari tuh udah kayak race terus lari. Dan kayak setiap hari Minggu kita tuh selalu kumpul di Ombe Coffee di Senop gitu buat nongkrong-nongkrong, dan teman-teman gue lari dan gue cuma nonton doang, cuma ikut nongkrong doang. Dan akhirnya gue di bulan Juli tuh gue bisa join sama mereka. Tapi tuh kayak motivasi gue awal tuh ya udah gue pengen join sama teman-teman gue aja, belum ada motivasi. Tapi lama-kelamaan racun ya kan. Kita kayak lama-lama kok candu semua. Iya. Terus kayak lama-lama ada culture-nya juga. Oh, ternyata lari tuh nggak cuman sekedar sehat juga. Ternyata bukan sekedar networking juga gitu. Ternyata bisa datengin banyak rezeki juga ternyata. Kayak gitu. Jadi event apa aja Mas yang udah diikutin Mas? Sebenarnya kalau event tuh gue belum ikut event yang kayak Bormar gitu-gitu belum dapet. Kemarin tuh targetnya sebenarnya tuh di saat besok nih di Bormar, tapi gue nggak dapet belet kemarin. Kayak gitu. Niatnya sih di tahun besok sih buat ikut race. Kayak gitu. Oke, jadi Mas Aksa baru mulai Juni kemarin yang intens banget gitu ya. Oh Juli, di Juli kemarin. Nah, selama beberapa waktu ini, nah menurut Mas Aksa nih, kapan waktu yang tepat untuk kita tuh melaksanakan lari? Sebenarnya mau pagi, siang atau sore ataupun malam itu bukan suatu hal yang masalah ya, tapi dengan porsi yang tepat dan tahu kapasitas diri itu menurut gue langkah yang atau waktu yang tepat buat kita memulainya sih. Tapi alangkah baiknya gue nyariin buat kalian semua di pagi hari. Di pagi kayak hari. Gitu. Kenapa kayak gitu? Pertama dengan kalau gue tuh motivasi gue bangun pagi, lari biar gue bisa sholat subuh. Oke. Kayak gitu. Karena kan kayak kalau kita tahu semua ya, kita bangun sholat subuh susah banget, bener gak? Jujur. Oh ternyata. sorry. Gak apa-apa. Aman. Kalau gue sendiri gue kayak gitu. Jadi tuh gue sering banget kayak, aduh gue susah banget nih mau sholat subuh kayak gue setengah 6, jam 6 baru sholat subuh. Males gitu ya pagi-pagi gitu. Tapi semenjak gue lari nih mungkin mulai dari bulan gue Agustus, gue jadi rajin sholat subuh tepat waktu, azan gue bangun. Ini tips yang tepat nih buat Better Meet semua nih. Karena gue kayak, gue setiap hari tuh mungkin kalau gue di Jakarta atau di sini, gue jam 5 tuh gue udah start lari, 5.30 lah, 5.30. Berarti kan estimasi kita bangun pas jam 4 dong, sholat subuh, azan subuh, itu patokan lah. Kalau gue pribadi, gue patokan azan subuh, berarti gue harus bangun. Setelah gue bangun, gue sholat, bla diem bentar, prepare, baru lari. Tapi kalau misalkan, sebenarnya tuh kayak, cara gue memotivasi diri gue sendiri sih buat gue bangun pagi biar bisa sholat subuh plus gue sehat juga ya kan. Ya asik tuh. Nah biasanya tiap hari dong? Kalau sekarang gue sih 5-6 kali per weeks. Iya. Jadi liburnya cuma 2 atau 1 hari gitu ya? Iya, liburnya tuh gue di hari Senin sama hari Sabtu biasanya. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan nih kayak gue mau long run tuh biasanya start gue jam 5. Estimasi gue kalau misalkan dari rumah, berarti harus bangun jam 3 dong. Jam 3 gue sampai Ombe, biasanya sholat subuh dulu, prepare jam 5 start. Gitu. Karena kalau udah kesiangan panas banget. Iya, pertama panas, heart rate naik, gosong juga. Yes, betul. Gitu. Jadi bagusnya pagi-pagi dibandingin siang panas-panas atau sore malam gimana? Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue lebih seringnya tuh pagi kalau nggak sore. Sore setelah gue kuliah biasanya kalau di Nangor, karena pertama nggak gosong, udah selesai. Tapi gue sih lebih merekomendasikan teman-teman semua di pagi hari sih sebenarnya. Tapi kalau punya kesibukan lain, bisa juga di sore hari atau malam hari. Kalau gue pribadi, mau kapan pun nggak apa-apa. Yang penting start dulu aja. Kayak segmen kali ini chasing the start line gitu ya. Nah kalau tadi tuh kapan waktu yang tepat untuk lari dari segi pagi, siang, sore? Sekarang aku mau nanya tentang jarak nih. Kira-kira seberapa jauh sih lari itu bisa dibilang cukup buat kesehatan nih Mas? Sebenarnya ya kalau dari gue pribadi, awal-awal pun gue nggak jauh-jauh juga sih. Mungkin karena kapasitas diri gue juga, FO2 max gue, FO2 max tuh kayak jantung lah, kayak kapasitas jantung gitu. Jadi tuh kita belum tahu kan kalau awal-awal kita langsung lari jauh, fisik kita belum kuat, biasanya jebol tuh. Iya. Kalau saya suka di sini tuh agak sakit. Core-nya biasanya sakit kan, karena kalau belum kebiasa. Nah biasanya tuh kalau gua start dari jalan kaki, mungkin gue targetin biasanya awal-awal tuh 10.000 step. 10.000 step tuh estimasi 8 kilo lah.
8 kilo kan kalau jalan kaki nggak kerasa ya. Kita di Betul, Vkom aja iya. kalau misalkan kita kuliah, Nggak berasa gue juga, biasanya udah 5.000 gitu. step ya kan, 5.000 Iya. step tuh estimasi 3 kilo. Kayak gitu. Tapi kalau dari gue pribadi sih sebenarnya buat jarak nggak ada pantangan sih sebenarnya. Kalau dari gue penting mulai dulu aja. Tapi Ya kan? berarti di awal-awal jangan langsung tiba-tiba mau 20 km Ya, gitu. kan nggak mungkin dong pertama-tama langsung Pelan-pelan, HM, langsung ya, FM betul, gitu kan. betul. Ya start dari 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, jadi step by step gitu. Karena kan kalau lari, menurut pendapat gua, itu you versus you. You versus you. Iya. Mantap tuh. Jadi lu lawan diri lu sendiri gitu, lu tahu kapasitas lu sendiri, diri sendiri, kapasitas tubuh lu juga, fisik lo, seberapa kemampuan lo, cara berpikir lo juga di sana. Karena itu bermain mental juga sih menurut gua. Karena kan lari seperti yang tahu bersama, olahraga yang bosanin. Betul. Bener gak? Kayak aduh cuman lari doang, Lari doang, ada nggak ngapa-ngapain, aktivitas. gini-gini doang. Iya, kayak gitu. Nah, semenjak Mas sudah mulai kebiasaan lari ini, efek positif apa sih yang Mas rasakan gitu? Dari segi kesehatan dan juga dari sosial juga nggak apa-apa. Oke, kalau buat benefit ya, kalau yang gue rasain tuh banyak banget sih. Pertama, gue jadi jarang banget begadang. Wah, Karena gue ngerasa gue rugi aja kalau gue pagi-pagi tuh udah nggak lari gitu. Karena betul. ketika gue lari pagi tuh banyak teman-teman gue juga ngelari. Dan di saat- FOMO, nggak bukan FOMO juga sih, sebenarnya, tapi kayak pengen. gue ketinggalan network lagi. Iya, kayak betul, gitu. betul. Karena Kesempatan lagi. kalau gitu. dalam diri gue tuh gue nanemin 3 prinsip sih. Itu knowledge, profit, sama network gitu. Knowledge, profit, network. Nah, Iya. itu dicatat ya teman-teman Jadi ya. kalau 3 aspek ini gue nggak dapet, pokoknya sehari gue harus dapet salah satu dari 3 aspek ini gitu. Kalau sehari ini gue nggak dapet profit, gue dapet knowledge. Ya kan, kalau nggak dapet juga harus dapet network. Ya setidaknya 1 hari lebih baik dibanding hari lalu sih kalau gue nanemin kayak gitu. Betul. Wah, sedap sekali Mas Aksa hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Oh my God. Jadi yang penting memulai dulu. Betul. Start dulu aja Betul. pokoknya nih. Nah, apa saran dari Mas Aksa untuk orang yang baru mulai lari atau orang yang baru niat nih tapi belum lari? Kalau gue Kayak saya. pertama-tama gue tanamin dulu motivasi gue buat apa dulu nih. Buat apa? Pasti kan banyak dong kita ngelakuin sesuatu pasti ada reasonnya, ada alasannya kan. Betul. Contoh mau kurus ya kan pasti. Itu mayoritas orang pasti lari karena mau kurus. Kedua berelasi ya kan. Terus ketiga sehat. Kayak gitu. Nah lu pilih nih alasan lo buat memulai itu. Tapi nggak salah juga buat mulai coba-coba dulu lah. Coba dulu, ya udah coba dulu deh. Apakah lo enjoy di sini? Nemuinnya nanti gitu. Iya. Kalau gue sih pertama-tama yang gue saranin buat teman-teman semua itu pertama lu tentuin dulu nih motivasi lu tuh buat olahraga lari ini apa gitu. Antara lu networking atau lu pengen ikut trend of flow trennya juga kan atau lu pengen bernetwork atau apa gitu. Tapi nggak salah juga buat yang gue bilang tadi, coba dulu aja gitu. Coba dulu aja. Karena nggak ada yang tahu kan apa yang kita mulai, kedepannya dapat efek apa nih, impact apa nih, positif impact apa buat diri kita. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Nah, kalau untuk orang-orang yang baru mulai lari nih, tips and trick apa sih yang bisa Mas Aksa berikan biar nggak kayak aku tadi, Oke. baru mulai lari langsung sakit. Oke. Pertama, tipsnya tuh jalan kaki dulu. Jalan kalau kaki gua. dulu. Jadi lari itu kan ada kalau biasanya gue lari tuh patokan pakai jantung, heart rate. Jadi di lari itu ada zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 sampai zone 5. Itu ada namanya warming up zone, kemudian ada aerobic tuh zone 2, zone 3. Ya. Terus ada threshold and tempo sama anaerobic. Itu udah zone ke atas gitu ya berarti. Nah, itu tuh fungsinya beda-beda. Tapi kalau kita mau mulai awal, gue saranin di zone 2 and zone 1. Itu kayak jogging tipis sama jalan kaki lah. Mayoritas sih awal-awal gue jalan kaki. Pokoknya gue mulai dari awalnya jalan kaki. Lama-lama udah kuat, gue naikin pace-nya dari pace 8, pace 7, pace 6. Kayak berprogres lah, kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba pengen pace 4, Iya. 10 kilo, 20 kilo, kayak gitu. Jadi kayak Baru startnya mulai dari ya. jalan kaki dulu. Oke, jadi tips and trick tadi dimulai dari jalan kaki. Dimulai dari zone 2 atau zone 1 tadi ya. Itu harus bisa dipatokin pakai jam sih biasanya. Pakai jam. Iya, pakai jam. Durasi berarti durasinya. Bukan, jadi tuh di jam ada ngedetek Oh, jantungnya iya. kayak 100 sampai berapa itu zone berapa, berapa kayak gitu. Tapi kalau belum punya jam itu gunain aja jalan kaki pakai pace gitu kayak lu lakuin semampu lu lah gitu. Pokoknya kalau dari gue pribadi jangan langsung pengen cepat-cepat dulu. Kayak pelan-pelan dari jalan kaki lama-lama diningkatin lagi speednya, lama-lama naikin pelan-pelan, weeks per weeks ditambah lah kayak gitu.
berproses jadi ya Yes, Mas kayak gitu. gitu. Nah, tips and trick dari Mas Aksa tadi telah mengakhiri sesi atau segmen pertama kita yaitu chasing the start line. Kita akan beralih ke segmen kedua yaitu what's in the box. Jadi pada segmen ini kita akan bertanya kepada Mas Aksa pertanyaan-pertanyaan dari Better Mates yang udah diajuin di Instagram box. Oke, mari kita cek kira-kira udah ada berapa pertanyaan. Oke. Cukup banyak Mas ternyata. Cukup banyak tapi sayangnya kita cuma bisa nanyain 3 pertanyaan ke Mas Aksa. Nah, ini pertanyaan yang bagus menurut aku dari, nggak usah disebutin deh dari siapa, tapi pertanyaannya gini Mas. Cara atur nafas kalau lagi lari itu gimana sih? Nafas ya? Nafas. Sebenarnya kayak setiap orang tuh punya cara masing-masing ya. Ada yang kayak tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, dari lewat mulut keluar di mulut juga, hidung keluar hidung kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi itu gue biasanya tarik lewat hidung, terus keluar lagi lewat hidung. Oh. Kayak gitu. Karena kenapa gue nggak lewat mulut, kering tenggorokannya. Iya. Kayak gitu. Jadi setiap orang tuh punya kayak nyamannya masing-masing. Beda-beda jadi ya. Jadi kayak setiap orang punya kayak nyamannya masing-masing lah. Jadi paling kalau belum tahu nyamannya di mana coba aja dulu semuanya. Iya, coba dulu. Ada yang tarik nafas 2 kali. Baru dikeluarin, ada yang kayak gitu, ada juga kayak gitu. Nanti abisnya aku mau coba deh. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga pertanyaannya bagus nih Mas. Kalau semisal sakit nih, kayak punya asma gitu, tapi suka lari, gimana caranya biar nggak kambuh? Nah, kalau gue pribadi sebenarnya kan yang gue bilang tadi, step by step gitu. Step by step. Kalau mungkin punya penyakit asma, terus tiba-tiba langsung dihajar nih, pace 5, pace 4, kan detak-detak kan langsung kayak tinggi kaget kan. Ya badannya jadi. Tapi kalau kita step by step yang kayak gue bilang tadi, mulai dari pace 8, pace 7, pace 6, weeks per weeks-nya ditambah, progresnya, targetnya ditambah, itu menurut gue bisa kayak meminimalisir hal-hal yang diinginkan sih. Jadi tubuh terbiasa nih. Betul. Gue udah mulai Fitness lari levelnya gitu. naik. Fitness levelnya naik, kayak gitu. Nah, oke, bagus banget. Gue minum ya? Boleh, silakan Mas. Minum kopi less sugar ya teman-teman, kayak Mas Aksa gitu. Oke, kita mau pertanyaan ketiga. Oh, ini masih berhubungan sama pace lagi yang udah kita bahas. Kak, gimana sih caranya naikin pace? Aku selalu stuck di pace 7. Oke, gimana tuh Mas? Jadi, kalau gue pribadi juga nih, biasanya tuh gue ada program. Ada program. Gue coach gitu, coaching. Jadi, pertama itu kalau dari yang gue berlalu, gue awalnya juga di bulan Juli tuh gue awalnya pace 6, pace 7 juga. Karena fitness levelnya belum tinggi. Ya. Nah, gimana sih cara gue bisa sampai pace 3, pace 4 gitu. Nah, itu caranya latihannya banyakin dulu nih endurance levelnya. Endurance levelnya. Jadi tubuh kita tuh udah terbiasa dengan pace yang kita udah lakuin nih. Misalkan kita pace 7, mulai dari 3 kilo, 5 kilo, ya kan? 7 kilo, 10 kilo, udah nyaman nih. Besok kita coba lagi nih, pace 6, 3 kilo, enteng gak nih? 5 kilo, jadi kayak step by step gitu. Jadi ketika kita udah bisa ngelewatin yang gue bilang tadi 3 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo udah merasa nyaman, baru dinaikin. Ketiga, 5, udah nyaman nih, 7, 10, udah nyaman. Dan jangan lupa kalau dari gue pribadi, cara gimana paling efektif adalah latihan interval. Iya, interval adalah salah satu cara terbaik buat naikin FO2 max. Itu gunanya buat apa? Buat nambah speed kita, akselerasi kita, responsif kita, tubuh kita, ledakannya, kayak gitu. Nah, kalau buat tahu juga tuh interval itu latihannya kayak kita satu lapangan kayak track gitu. Kita ngelilingin satu lapangan, speed, abis itu istirahat, abis itu hajar lagi, kayak gitu. Jadi interval ya, jadi interval. kunci untuk menaikkan pace, karena menaikkan endurance level tadi gitu. Jadi gitu buat yang nanya, nanti kita interval bareng-bareng, karena aku juga pengen nih kayaknya udah mulai termotivasi buat lari ini gitu. Nah, udah 3 pertanyaan di question box Instagram yang ditanyain ke Mas Aksa, kita beralih ke segmen selanjutnya yaitu True or False. Boleh. Nah, jadi true or false ini Mas seperti biasanya kita punya 2 kertas. True
dan false. Akan ada pernyataan atau fakta-fakta mungkin yang berkembang di masyarakat Indonesia. Terus mungkin Mas Aksa bisa jawab ini tuh true atau false. Oke. Gitu. Nanti angkat tangan kah atau gimana? Tunjukin aja yang depan. Nah, ya gitu. Tunjukin ke depan gini? Iya gitu. Oke. Pernyataan pertama. Semakin lama lari, semakin sehat. True or false? False. Kenapa tuh Mas? Kenapa false? Karena gini, kalau kita ngomong kesehatan lagi ya, itu contoh 1 minggu. 1 minggu kita lari misalkan 5 kali. Dengan jarak yang tepat, speed yang tepat, itu bisa naikin yang gue bilang tadi, fitness levelnya. Tapi kalau kita dalam seminggu lari cuma sekali, tapi cuma langsung 50 kilo, besoknya sakit. Tipes bro. Ya nggak? Iya dong. Karena dulu gue juga kayak gitu. Gue 1 bulan baru lari, gue langsung HM. HM tuh 20.95. Itu hampir 21 kilo lah. Itu gue langsung sakit besoknya. Kayak gitu kan nggak ngaruh kan berarti kan? Makin lama lari. Malah sakit bukan dapat sehatnya, malah dapat sakitnya gitu. Jadi dengan waktu yang tepat, pace yang tepat, dan program yang tepat bisa membuat lebih sehat sih. Jadi semuanya yang tepat, jangan berlebihan dulu gitu ya Mas ya. Oke, pernyataan kedua. Sebenarnya yang tadi udah di-mention, kalau Mas Aksa itu lebih menyarankan pagi. Betul. Tapi di sini pernyataannya adalah lari di pagi hari lebih efektif daripada lari di malam hari. True or false? True gitu. Gimana nih Mas? Kenapa di pagi hari? Mungkin yang kayak tadi ya? Bener sih. Pertama, pagi energi masih banyak, belum betul. capek, belum banyak kegiatan juga. Kan kalau di malam hari pasti kayak udah sisa-sisa tenaga lah. Bener. Misalkan kita dari pagi udah kuliah sampai sore udah capek, terus malamnya lari, biasanya tuh heart rate-nya naik banget. Gitu kayak meledak-ledak lah. Seharusnya kita easy run bisa di zone 2, zone 3. Malah nggak efektif gitu. ya. Jadi kayak, wah ini udah capek banget nih, kayak gitu. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. Ini teman-teman aku sering kalau aku ajak lari nih Mas ya. Dia tuh suka bilang, aduh aku nggak punya sepatu lari gitu. Nah, semua pelari harus menggunakan sepatu khusus untuk berlari. True or false? Nah, ayo Mas. True, jadi emang harus ya ternyata Mas ya? Sebenarnya nggak harus. Nggak harus. Ya kan, tapi disarankan gitu ya? Lebih mencegah sih, mencegah cedera. Contoh, pakai sepatu jalan buat lari. Karena kan pasti sakit dong. Kayak telapaknya sakit. Apalagi kalau misalkan kita lari, yang di pace udah tinggi-tinggi semua. Pace 3, pace 4. Yang ada bukannya kita sehat, fitness levelnya naik, berprogres, malah cedera kan jadinya. Kayak gitu. Karena seperti kita ketahui juga, sepatu lari itu ada fungsi beda-beda gitu. Misalkan kayak buat easy run, buat recovery, buat tempo, buat threshold, buat speed, buat race, itu beda-beda. Kayak gitu, ada fungsinya masing-masing gitu dari sepatu lari tersebut kayak gitu. Jadi disarankan emang pakai sepatu khusus untuk berlari. Iya, gunakan sepatu sesuai dengan kegunaannya. Biar nggak cedera teman-teman. Kalau teman-teman keseleo di situ tiba-tiba kan malah susah ya Mas ya gitu. Oke, pernyataan terakhir nih. Lari harus bareng pasangan mungkin biar lebih semangat. True or false? False, itu big no ya sebenarnya. Tidak harus bareng pasangan. Sebenarnya nggak big no, tapi kalau dari gue pribadi, kalau misalkan kita lari bareng pasangan, pertama jadi nggak sesuai target ya kan. Seharusnya kita kayak pengen lari kenceng atau gimana, tapi jadi kayak, aduh kamu lambat, yaudah deh aku ngelambatin juga gitu ya. Kocak siapa nih yang bikin pernyataan tadi nih? Jadi lari sebenarnya yang nggak harus bareng pasangan. Ya kayak tadi mulai aja dulu. Kalaupun mau sama pasangan ya bisa malah nggak efektif ya Mas. Tapi ya mungkin kalau misalkan kayak easy run atau 1 minggu yang fun run gitu ya oke aja sih sebenarnya. Balik lagi sih sama ambis nggak ambisnya. Kalau kita lari buat kita senang-senang doang, ya itu bukan suatu hal yang masalah. Tapi kalau kita punya target dari kita berolahraga, alangkah baiknya kayaknya jangan. Gitu. Ya udah sendiri aja gitu. Betul. Apa yang pasangan? Oke, pernyataan tadi menjadi akhir dari sesi True or False hari ini. Tepuk tangan. Nah, jadi sesi True or False ini sebenarnya sesi terakhir nih Mas dari podcast hari ini. Untuk itu, Daya Better Days punya kenang-kenangan buat Mas Aksa. Jeng-jeng nih Mas Aksa.
Kita juga yang makasih banyak banget Mas sudah membantu kita. Siap dengan senang Dan hati. juga hadir di sini untuk ngobrol bareng-bareng bersama Better Mates gitu. Nah, sebagai penutup, aku minta Mas Aksa kasih closing statement nih buat Better Mates semua. Closing statementnya mungkin apa ya? Ini. Biar termotivasi. Oke. Mulai aja dulu, karena kita nggak tahu kan, apa yang kita udah mulai, itu bisa berdampak baik buat kita dari jangka pendek atau jangka panjang ke depannya. Oke, mulai aja dulu. Betul. Itu sering banget disebut hari ini, karena emang harus digarisbawahi Betul. ya Mas ya gitu. Gitu. Jadi mulai aja dulu untuk lari teman-teman, dan Diabetes 101 episode kali ini berakhir sampai di sini. Tapi jangan sedih karena nextnya Diabetes Days ada event besar lainnya. Apa tuh event apa? Ada yang namanya Fun Run Diabetes Days. Oke, kapan tuh? Akan dilaksanain di 7 November Oke, 7 gitu. November. 7 November. Desember. Desember, maaf. 7 November udah lewat dong. Oke, maaf, kita ulang. Oke, akan ada event besar yaitu Fun Run nih Mas. Oh, kapan tuh? Ada di 7 Desember, 7 Desember. gitu, di Universitas Pajajaran. Nah, Diabetes Days ini berkolaborasi sama Rumah Sakit Universitas Pajajaran yang baru buka. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman Better Mates yang mau mulai lari bisa di Fun Run ini nih. Oke. Tempatnya gitu. Jangan lupa buat join apa tadi? Diabetes Days Fun Run Oke. gitu. Oke, that's it mungkin from us. Terima kasih kembali Kak Terima Mas kasih. Aksa. Jadi, sampai berjumpa di Diabetes Days Fun Run. Dadah.